البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yang terakhir kita dapatkan semalam adalah ucapan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala. Baik. Cuma sanad kepada beliau ini lemah sanadnya, sebagaimana telah ana bahas di situ di dalam catatan kaki yang ke-60. Tetapi apa? Isi dari nasihat-nasihat yang dinukilkan itu adalah tidak bertentangan dengan ajaran yang ma'ruf di dalam Islam. Makanya kita baca di dalam catatan kaki yang ke-61. Catatan kaki yang ke-61 dapat ya insyaallah. Wa mimma yanbaghi an yuqal, dan perkara yang harus untuk dipahami adalah, kenapa kita menyebutkan ini? Karena dalam lafaz yang di atas yang dinukilkan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyebutkan masalah apa? Fa'il sya'nak, yaitu pahami dan perhatikan urusanmu. Baik, berarti apa yang harus dipahami dan diperhatikan sekarang? Qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa menginginkan kehidupan yang disegerakan, pahala yang disegerakan, yaitu sekedar apa? Kesenangan-kesenangan duniawi, kami segerakan untuk dia di kehidupan dunia ini apa yang kami kehendaki untuk orang yang kami inginkan. Jadi walaupun orang sudah menghabiskan segala upaya dan daya pagi, petang, siang, malam untuk bekerja, tetap hasilnya itu kembalinya kepada kehendak Allah, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan secara mutlak. Tetap kembalinya kepada takdir Allah Ta'ala. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuk dia di akhirat nanti neraka jahanam, yang mana dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan dia itu tercela dan terusir, karena dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk mencari kenikmatan akhirat tersebut dalam keadaan dia adalah orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan disyukuri oleh Allah. Amalan sedikit dilipat gandakan keuntungannya dan berkahnya. Ini diantara makna syukur, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Syukurnya Allah adalah seperti itu diantaranya. Kita bekerja semampu kita, tapi hasilnya berlipat-lipat. Kita bekerja sedikit, tetapi ternyata Allah memberkahi dengan berkah yang tidak disangka-sangka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Masing-masing dari mereka telah kami berikan dukungan, kami berikan bantuan, baik dari orang-orang yang mencari dunia ataupun orang-orang yang mencari akhirat. Masing-masing dimudahkan sesuai dengan jalan hidupnya. Min 'ata'i rabbik, dari karunia Rabbmu, dari karunia Allah Ta'ala, masing-masing diberi. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Rabbmu, pemberian Tuhanmu itu tidaklah terhalangi. Allah memberikan kepada siapapun yang dia inginkan, terserah dia. Unzuru kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ini ujian di dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sengsara, ada juga yang sering bahagia dan ceria, ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat. Ini adalah memang urusan di dunia seperti itu, ujian. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan benar-benar akhirat itu lebih besar derajat-derajatnya. Jarak antar derajat seperti apa? Langit dan bumi. Dan lebih besar lagi pengutamaannya, keutamaan yang tidak mungkin kita bayangkan. Orang yang derajatnya di atas kita itu jauh lebih apa? Lebih utama daripada kita dengan
tingkatan yang sangat jauh. Seperti apa? Seseorang melihat ke bintang di atas. Itu jarak antar derajat. Betul-betul besar sekali perbedaannya itu. Wa qauluhu subhanahu. Kalau dia masuk ke sebelumnya, wa qaulahu subhanahu, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupkan kepada mereka amalan mereka itu di dunia, yaitu seluruh amalan mereka dibalasi seketika itu juga secara kontan, secara cash. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan di dunia ini karena memang Allah Taala Maha Adil. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali api neraka saja. Mereka telah menghabiskan kenikmatannya di dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Gugurlah apa yang mereka perbuat dulunya di dunia, dan batillah dan hilanglah apa yang dulu mereka amalkan. Amalannya hancur sia-sia karena sekedar mencari dunia, bukan menjadikan dunia sebagai batu loncatan untuk memperbaiki urusan akhirat dia. Wa qaulahu jalla dzikruh, dan juga firman Allah yang agung penyebutannya. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Sesuatu apapun yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, afala ta'qilun. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kenapa kalian tidak memikirkan? Lagi-lagi di sini disebutkan masalah akal. Akal harusnya digunakan untuk yang seperti ini. Menimbang mana yang lebih layak diutamakan kalau terjadi benturan, kalau terjadi tarik-menarik di waktu yang sama. Afama wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya. Maka apakah orang yang kami janjikan kepada dirinya dengan janji yang bagus, dalam keadaan kemudian dia akan berjumpa dengan janjiku ini, Allah Maha memenuhi janjinya. Seperti orang yang kami berikan kepadanya kesenangan-kesenangan dari kehidupan dunia, summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Kemudian pada hari kiamat dia termasuk dari golongan orang yang akan dihadirkan ke dalam neraka. Tentunya jawabannya tidak sama. Orang yang beriman dan bersabar itu keuntungannya lebih besar dan kenikmatannya lebih besar nanti di hari kiamat. Wa qaulahu jalla dzikruh, dan juga firman Allah yang maha agung keagungannya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa menginginkan tanaman akhirat, tumbuhan akhirat, yaitu perkebunan akhirat, kami akan tambahkan untuk dia tanamannya itu. Yaitu di akhirat dia mendapatkan pahala secara sempurna, di dunia ada tambahan. Tidaklah di dunia itu dia sengsara. Wa man kana yuridu harasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa sekedar menginginkan tanaman dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari tanaman tadi, bukan semuanya dia dapatkan. Berapa banyak orang yang kerja banyak-banyak tahu-tahu apa sebelum berhasil dia mati juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian pahala apapun. Tentunya ini adalah rugi. Baik. Ibaratnya apa kata orang-orang itu? Kalau tanam padi dapat rumput juga. Kalau tanam rumput jangan harap dapat padi. Berarti apa? Lebih baik yang pertama. Sambil apa? Menghadapi ujian, ada rumput yang harus ditebas dan kemudian diberikan kepada kambing dan sebagainya. Ada faedahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang dinukilkan dari siapa? Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yaitu bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai sehingga engkau pun membenci membenci surga. Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang mengundang syahwat dan engkau justru mencari neraka itu sehingga engkau mencari neraka itu. Kita baca catatan kaki yang ke-62. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka memang ditutupi atau diliputi dengan perkara yang menarik syahwat kita. Sementara surga itu memang ditutupi atau diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Hadis Bukhari Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kalimat yang mencakup makna yang luas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa badi'i balaghatih, dan bagusnya sastra beliau fi dhammi syahawat, di dalam mencela syahwat-syahwat. Wa in malat ilaihan nufus, walaupun memang jiwa itu condong kepada syahwat-syahwat tadi, tetap dicela karena apa? Dikhawatirkan di balik itu akan masuk ke dalam neraka. Wal haddu ala ta'at, dan juga di dalamnya ada, berarti kalau dia masuk kepada zammi berarti apa? Wal haddi ala ta'at, yaitu dorongan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, wa in karihat hanufus, walaupun jiwa kita tidak menyukai itu. Wa syaqqa 'alaiha, jiwa kita merasa susah untuk mengerjakan itu. Qiyamul lail ini susah karena apa? Kita harus melepaskan selimut, kita harus berwudu di malam yang dingin dan seterusnya. Maka apa? Ini memang ujian terhadap jiwa. Apakah Allah lebih kita cintai dan keuntungan akhirat lebih kita cintai, ataukah sekedar apa? Sekedar tempat tidur yang bersifat keduniaan yang sebentar lagi akan bau juga itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lamma khalaqallahu al-jannah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manakala Allah menciptakan surga, qala li Jibril, Allah berfirman kepada Jibril. Ini bahasa Ibrani. Jibril artinya abd, il artinya Allah. Jadi Jibril untuk bahasa Arabnya adalah Abdullah. Idhab fangdur ilaiha. Allah berfirman kepada Jibril, pergilah engkau lalu lihatlah surga itu. Fazahaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pun pergi, lalu dia melihat ke surga. Summa jaa, lalu dia datang. Faqal ay rabb wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia berusaha untuk masuk ke dalamnya. Karena sedemikian nikmatnya. Sekedar apa? Kesenangan dunia, kebun-kebun dunia saja kita ingin berkunjung ke situ. Apalagi seandainya betul-betul kita melihat surga. Summa haffaha bil makarih. Lalu Allah meliputi surga tadi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara yang kita enggak suka. Summa qala ya Jibril, idhab fangdur ilaiha. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah lagi, lalu lihatlah surga itu. Fazahaba fanadhara ilaiha summa jaa. Maka dia pun pergi, lalu dia melihat surga. Kemudian dia datang lagi. Faqal ay rabb wa izzatik laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, sungguh saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasuki surga. Karena ujian-ujian yang banyak meliputi surga itu, meliputi jalan ke surga. Qal falamma khalaqallahu ta'ala an-nar, manakala Allah Ta'ala menciptakan neraka, qal ya Jibril, idhab fangdur ilaiha. Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah engkau, kemudian lihatlah ke dalam neraka itu. Fadhahaba fanadhara fiha, fanadhara ilaiha thumma jaa. Maka pergilah Jibril, lalu dia melihat ke dalam neraka. Lalu dia datang lagi. Faqal ay rabb wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Dia mengatakan, wahai Rabb, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar neraka lalu dia mau memasukinya. Orang akan lari dari neraka. Fahaffaha bisyahawat. Lalu Allah Ta'ala meliputi jalan ke neraka itu dengan syahwat-syahwat. Summa qala ya Jibril, idhab fangdur ilaiha. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah engkau, kemudian lihat ke dalam neraka itu. Fazahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqal. Kemudian Jibril pun pergi lagi. Lalu dia melihat ke dalam neraka. Lalu dia datang lagi seraya mengatakan, ay rabb wa izzatik laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, sungguh saya tak khawatir
tidak tersisa seorang pun kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Gangguan dari godaan dari syahwat-syahwat tadi. Allahul musta'an. Baik, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Qala al-Allamatul Qari rahimahullah, "Fanzur ilaiha," perintah Allah kepada Jibril, lihatlah ke dia. Boleh jadi apa? Hanya kembali ke surga atau ke neraka. Yang pertama adalah ke surga dulu. Lihatlah ke dalam surga. Nadhara tibar, yaitu melihat untuk mengambil pelajaran. Karena Jibril dia punya akal dan tidak punya syahwat. Dia mampu mengetahui sebuah nikmat, tapi apa? Dia sendiri tidak ingin untuk bernikmat-nikmat, tidak semacam kita. Maka melihatnya adalah untuk mengambil pelajaran. Mereka memang makhluk yang akalnya sempurna. Fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha. Lalu dengan dalam riwayat yang lain, Jibril pun pergi. Kemudian dia melihat ke dalam surga dan melihat apa saja yang Allah persiapkan untuk penduduknya di dalam surga itu. Ma a'adda Allah li ibadihi shalihin, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan untuk para hambanya yang saleh. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu kenikmatan yang mana mata belum pernah melihatnya dan telinga belum pernah mendengar suara-suara yang seindah itu atau berita-berita tentang keindahan yang sedahsyat itu. Walaupun beritanya banyak dalam Al-Quran wa Sunnah, tetapi apa? Jelas kalau kita dapati langsung itu jauh lebih besar daripada berita yang sampai kepada kita. Karena berita yang datang adalah isyarat-isyarat, tidak mungkin tergambarkan secara sempurna. Oleh apa? Oleh jiwa kita yang sekarang ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terdetik di dalam hati manusia. Terdetik atau terbayangkan. Summa jaa, lalu Jibril datang lagi. Raja'a ila maudhi, kembali ke tempat dia di hadapan Allah Taala. Au ila haitsu ma umira bih, sampai ke tempat yang diperintahkan. Au ila tahtil arsy, atau mungkin di bawah arsy, karena Allah Taala di atas arsy-Nya. Faqal ay Rabb, Jibril mengatakan, wahai Rabbku, ya Rabb, wa izzatik la yasma'u biha ahad, demi keperkasaanmu tidak ada seorang pun yang mendengar surga tadi, wa yuhibbu dukhulaha, yaitu apa? Pasti dia akan menyukai untuk masuk ke dalam surga tadi. Baik. Wal udhun ta'syiqu qabla al-ain ahyanan. Terkadang telinga itu dia jatuh cinta sebelum mata. Belum lihat tapi apa sudah dengar berita ini, berita itu, dengar apa informasi yang bagus-bagus sehingga dia jatuh cinta. Sebagaimana apa? Kita cinta pada Allah, cinta kepada para malaikat, cinta pada Rasul, padahal belum pernah mata kita melihat. Tetapi apa? Telinga kita sudah diberitahu dengan apa? Dengan berita-berita tentang kebaikan dari Allah Ta'ala dan malaikat dan Rasulnya. Baik. Maka disebutkan di sini tidak ada seorang pun yang mendengar surga. Baru sekitar mendengar saja dia pasti apa? Ingin masuk ke dalam surga. Tami'a fi dukhuliha. Dia illa dakhalaha tami'a fi dukhuliha. Dia akan sangat berhasrat untuk masuk ke dalam surga, berusaha. Wajahada fi husuliha. Dia akan bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk memperoleh surga tadi. Wala yahtammu illa bi sya'niha, dan dia tidak akan mementingkan kecuali urusan surga. Seandainya dia mendengar berita tentang surga itu, seandainya tidak diliputi oleh apa? Perkara yang tidak kita sukai dan tertipu oleh syahwat di dunia. Lihuduriha wa husniha wa bahjatiha, dikarenakan keindahan dia, hudur yaitu apa? Keindahan, wa husniha dan kebagusannya atau kecantikannya, wa bahjatiha dan kemilaunya dia. Surga penuh dengan apa? Kemilau, cahaya. Summa haffaha ay ahataha Allahu bil makarih. Kemudian Allah meliputi surga tadi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, jam'u makruh. Di sini tertulis mukrah, tapi harusnya ada wawunya ya, makruh. Perkara yang tidak kita sukai. Wahiyal masyaqqatu wasyiddatu, yaitu kesulitan-kesulitan dan kesusahan. Jalan menuju ke surga ini penuh dengan ujian. Ala ghairi qiyas, ini dalam pembahasan apa itu syaratnya. Tidak dengan menggunakan qiyas. Apa itu? Makruh dijamak dengan menjadi apa? Makarih. Baik.
Wal muradu biha, yang diinginkan dengan perkara-perkara yang tidak disukai adalah at-takalifu syar'iyyah, yaitu beban-beban syariat. Harus apa? Puasa, harus sholat, harus zakat, dan berbagai perkara yang lain sesuai yang Allah Ta'ala syariatkan. Allati hiya makruhatun 'ala nufusil insaniyah, yang mana beban syariat memang tidak disukai oleh jiwa manusia. Manusia secara asalnya memang enggak suka dibebani macam ini. Wa hadza yadullu 'ala annal ma'aniya laha suwarun hissiyah. Dan ini menunjukkan bahwasanya makna-makna itu sesuatu yang bersifat maknawi, sesuatu yang bersifat spiritual, dia memiliki gambaran-gambaran yang bersifat fisikal. Fitil kalmabani, di bangunan itu, bangunan-bangunan surga. Kenapa? Karena yang namanya perkara yang tidak disukai, kita tidak mampu menunjuk mana dia yang tidak kita perkara yang tidak kita sukai itu. Tapi apa? Ini sesuatu yang maknawi, dan kemudian apa? Allah Ta'ala jadikan yang maknawi itu memiliki jasad di sepanjang perjalanan menuju ke surga. Makanya Jibril melihat tentang apa? Perkara yang tidak disukai itu. Mengatakan nggak ada, nanti saya khawatir nanti nggak ada orang yang mau masuk ke dalam surga ketika diliputi dengan perkara-perkara yang seburuk ini bagi jiwa, sesusah ini. Summa qala ya Jibril idhab fangdur ilaiha. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah lagi dan lihat ke surga tadi setelah diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Sanian, yaitu pergi pada kali yang kedua. Lima tajaddada minaz ziyadati 'alaiha. Dikarenakan ada tambahan yang diperbaharui terhadap surga tadi, yaitu apa? Jalannya diliputi dengan ujian. Bi'tibari hawaliha, dilihat dari sekelilingnya, sekeliling surga penuh dengan ujian. Nabi bersabda, wa fi aktsaril usul biduni qal. Dalam kebanyakan kitab-kitab hadis tanpa lafaz qal. Fadzahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pun pergi lagi dan melihat ke surga tadi. Wa ra'a ma 'alaiha. Dan dia melihat apa saja yang ada di depan surga itu. Summa ja'a faqal ay rabb wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Lalu dia datang lagi seraya mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga tadi. Lima ra'a haulaha minal mawani illati hiyal ala'iq wal awa'iq lil khalaiq. Yaitu dikarenakan dia melihat di sekeliling surga itu penuh dengan mawani, yaitu faktor-faktor penghalang. Allati hiyal ala'iq, yaitu ganjalan-ganjalan. Wal awaik, yaitu rintangan-rintangan, lil khalaik, untuk para makhluk. Ya, karena apa? Surga itu mahal. Tidak semua orang layak masuk ke dalamnya. Yang berhak masuk ke dalamnya hanyalah orang-orang yang dirahmati dari kalangan para pejuang. Pejuang yaitu apa? Orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Baik. Qala Tibi rahimahullah liwujudil makarihi minat takalifis syaqqah. Kata At-Tibi, yaitu dikarenakan adanya perkara-perkara yang tidak disukai, berupa beban-beban yang susah, padahal ini sudah diringankan oleh Allah. Bagaimana kalau kita hidup di zaman Bani Israel, sholatnya adalah 50 kali. Kita sekarang apa? Sholatnya tinggal 5 kali saja, itu pun masih banyak orang yang malas. Kalau ke ke tempat-tempat yang harus membayar tiket mahal-mahal, dia mau. Sementara apa? Kalau ke masjid yang gratis nggak mau. Ini menunjukkan apa? Hawa nafsu yang terlalu mengikat. Wa mukhalafatin nafs, dan menyelisihi jiwa. Ini memang kita merasa berat itu. Wa kasri syahwat, dan mematahkan syahwat-syahwat. Bukan berarti kita sama sekali tidak bersenang-senang. Saatan-saatan kata Rasulullah SAW. Sesaat kita ibadah pada Allah, sesaat kita apa? Bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan anak, bergembira dengan teman, dan seterusnya. Bukan berarti kita betul-betul disuruh jadi apa? Rahib yang tidak kawin, yang tidak ini, tidak itu, yang mengharamkan daging sebagiannya, dan seterusnya. Bukan demikian. Falamma khalaqallahu an-nar, manakala Allah menciptakan neraka, qala ya Jibril idhab fangdur ilaiha. Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah engkau dan kemudian lihatlah ke dalam neraka itu. Fadzahaba fanadhara ilaiha tsumma ja'a faqala. Lalu dia pergi, kemudian dia melihat ke dalam neraka, kemudian selanjutnya dia datang lagi seraya mengatakan, ay Rabb, wa izzatika la yatma'u biha ahadun fayadkhuluha. Demi Rabb, wahai Rabbku,
demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar neraka lalu dia ingin masuk ke dalamnya. Ya kalau kita ditawari, mau nggak Anda tidur semalam, sehari semalam di dalam kamar mandi? Oh, nggak suka kita. Walaupun kamar mandinya sudah dikasih wewangian, dikasih itu lantai yang bagus dan seterusnya, tetap kita nggak mau karena itu kamar mandi. Sementara ini adalah neraka, naudzubillah. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Orang nggak mau, bahkan penjahat pun bilang, saya nggak mau lah. Tapi prakteknya lain. La yasma'u biha ahadun illa fazi'a minha. Yaitu tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kecuali dia merasa khawatir terhadap neraka itu. Iya, kalau gunung saja hancur luluh, batu saja lebur, bagaimana dengan kulit dan daging kita? Nggak mati lagi. Maka memang orang nggak akan mau untuk masuk dalam neraka. Dia takut kepada neraka. Wahtaros, dan dia akan berjaga-jaga. Ini hukum asalnya. Berusaha untuk melindungi diri jangan sampai masuk ke dalam neraka. Fala yadkhuluha, maka dia tidak akan mau masuk ke dalam neraka. Fahaffaha bisyahawat. Kemudian Allah meliputi neraka itu dengan syahwat-syahwat. Summa qala ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah ke dalam neraka itu. Qal fadhhab, lalu Jibril pun pergi. Wa huwa mawjudun huna fi aktsarin nusakh al-musahhahah. Ini kata Ali Al-Qari. Riwayat ini ada di sini, yaitu di tempat beliau di Mesir sana, di kebanyakan naskah-naskah yang telah dibenarkan, yang telah dikoreksi. Yang ini penelitian para ahlul hadis. Fanadhara ilaiha faqala ay rabb wa izzatika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Lalu dia pun melihat ke dalam neraka, kemudian dia mengatakan secara ringkasnya, datang lagi kepada Allah, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, sungguh saya khawatir tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Karena godaan-godaan syahwat tadi. Baik, ini menunjukkan betapa kokohnya akal Jibril mampu menilai yang seperti itu. Dan ini menunjukkan betapa taatnya Jibril. Kalau orang sebagian manusia disuruh datang pergi, mungkin dia akan pengang, dia akan jengkel itu. Ngapa ini? Suruh-suruh terus, pergilah sendiri. Wah. Tapi malaikat. Limailanin nafsi ila syahawat, yaitu dikarenakan condongnya jiwa kepada syahwat-syahwat, wa hubbil ladzat, dan karena memang jiwa itu suka kepada kelezatan-kelezatan, wa kasliha anit ta'at, dan karena memang jiwa itu malas untuk taat. Kelezatan yang berbahaya diambil, sementara ketaatan dia malas. Sudah, nggak ada yang tersisa untuk masuk kecuali masuk neraka. Ini yang dikhawatirkan Jibril. Wal ibadat, malas untuk menjalankan ibadah-ibadah. Tapi ternyata Allah Ta'ala membuktikan kepada para malaikat bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bersabar menghadapi ujian-ujian tadi, walaupun jiwanya itu memiliki syahwat, memiliki keinginan-keinginan. Ini adalah keutamaan manusia yang sabar dan taat pada Allah, lebih utama daripada para malaikat. Bukan kita mengatakan kita, tapi ada tipe-tipe yang seperti itu dari kalangan para nabi, para siddiqun dan yang semacam itu. Orang yang Allah kehendaki. Selesai dari mirqatul mafatih. Kemudian ke catatan kaki yang ke-63 yang disebutkan di sini, yaitu engkau tidak suka untuk merasakan pahitnya obat. Dan kalau itu terjadi, maka penyakitmu akan berlangsung lama karena engkau tidak sabar menghadapi obat. Kita baca catatan kaki di sini, yambaghi lil insan an yasbira ala taatillah. Harusnya manusia itu bersabar untuk taat kepada Allah, wajtina bi maharimih, dan menjauhi perkara-perkara yang Dia haramkan. Wa in kana alal makarih, sepertinya gitu ya, wa in kana alal makarih, bukan wa in ala tapi wa in kana. Walaupun itu adalah perkara yang tidak dia sukai. Kenapa? Li'anna aqibatat taqwa halawatus sawabi wa salamatun nafs. Karena kesudahan dari takwa adalah manisnya pahala dan selamatnya jiwa. Kama annal maridha yasbiru ala syurbid dawa. Sebagaimana orang yang sakit itu bersabar untuk minum obat, bersabar untuk kena jarum infus atau jarum suntik, atau bersabar untuk menghadapi imunisasi dan seterusnya. Dan juga bersabar untuk dikhitan. Ini juga menyakitkan, tapi demi kemaslahatan yang lebih besar. Di Malaysia sana ada
Sekarang banyak tahun ini orang-orang Cina yang non Muslim mereka khitan. Kenapa? Mereka tahu ternyata memang khitan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Banyak dari bapak-bapak mereka karena nggak dikhitan, akhirnya berpenyakit, akhirnya keluar uang berjuta-juta kalau dirupiahkan itu. Nah, ada orang yang sampai bertahun-tahun luka dan nggak sembuh-sembuh. Ketika diteliti oleh dokter Muslim, oh ini masalahnya satu aja, Anda selama bertahun-tahun kencing Anda tertahan di ujungnya itu, di ujung pistol Anda itu. Nah, Anda malas untuk khitan. Kemudian obatnya hanya khitan. Akhirnya ya udah saya siap membayar 5.000 ringgit besar sekali itu, belasan juta. Yang penting saya segera sembuh. Tapi kata dokter yang kenalan anak itu, dia sudah tua jadi keras macam kayu sudah. Karena sudah berpenyakit dan sudah mengeras itunya. Penyakitnya itu di dinding-dinding kulitnya. Tapi yang penting sembuh katanya. Alhamdulillah akhirnya sembuh. Terus dokternya dikasih hadiah lagi, gembira dia. Akhirnya banyak teman-teman dia orang Cina yang mereka memilih khitan daripada nggak khitan, nanti muskilah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya obat walaupun dia pahit, kalau seorang pasien atau seorang yang sakit itu tahu manfaatnya, dia akan sabar menghadapi pahitnya obat tadi atau sakitnya berobat macam itu tadi. Karena sakitnya hanya sebentar, pahitnya hanya sebentar. Demi Demi keberuntungan yang lebih panjang dan lebih besar. Baik. Yasbiru ala syurbi dawa karhan liyanalal afiyah. Yaitu dia bersabar untuk minum obat walaupun karhan, walaupun terpaksa. Demi apa ini? Agar mencapai kesehatan dan keselamatan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa nahnu na'lam annal abda yuridu an yaf'ala ma la yuhibbu. Dan kita tahu bahwasanya kadang seorang hamba itu ingin melakukan suatu perbuatan yang tidak dia sukai. Bagaimana dia ingin tapi dia enggak suka? Li ifdaihi ila ma yuhibbu. Karena perbuatan tadi menyampaikan dia menuju kepada apa yang dia cintai. Sehingga perlu kerja keras, dia mau. Demi Demi kebaikan. Kama yashrabul maridu dawa al-karih. Sebagaimana orang yang sakit, dia minum obat yang karih, yang sangat dia benci. Bahkan dokter menyuruh ini ada 5 macam. Ya sudahlah, daripada sakit yang lama-lama, sudah saya minum obat ini. Baik. Ini wajar. Li'idda'ihi ila ma yuhibbuhu minal afiyah. Karena obat yang tidak dia sukai tadi itu menyebabkan dia mencapai apa yang dia sukai, yaitu kesehatan, agar sehat lagi. Wa yaf'alu ma yakrahuhu minal a'mal. Dan terkadang seorang hamba itu melakukan amalan-amalan yang dia benci, li'idda'ihi ila matlubihi al-mahbubilah. Karena amalan ini walaupun dibenci, ini menyampaikan dia kepada apa yang dia cari dan apa yang dia cintai. Yaitu istilahnya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini memang sesuatu yang memang harus kita lewati. Kerja keras dulu, baru setelah itu kita santai-santai. Baik. Selesai kalam Syekhul Islam. Wala syakka anna istikhdama hadzal dawa la budda min irsyadit tabi bil hadith. Tetapi tidak ada keraguan bahwasanya penggunaan obat ini tadi itu harus dengan bimbingan dokter yang pandai, dokter yang pakar. Berapa banyak obat yang kita beli di apotek kita bingung. Ini 3 kali sehari atau cukup sekali sehari? Ini sebelum makan atau setelah makan? Ini boleh enggak setelah ini makan pisang atau tidak boleh? Nah, ini perlu Perlu dokter. Ya boleh kita asal beli kemudian asal makan, setelah itu selamat tinggal. Baik. Wa minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Siapa dokter yang pakar di sini di dalam masalah obat yang bersifat syariat? Mereka adalah Nabi SAW dan para sahabat beliau. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi sya'ni fatwa ba'di sahabah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang nilai fatwa sebagian sahabat, hadza min ajalli syai'in ala fiqhi sahabah. Ini termasuk perkara yang paling menunjukkan tentang fikihnya sahabat. Enggak sama dengan fikih orang macam kita. Fi ahwalil qulub, tentang keadaan hati. Wa a'maliha, dan tentang amalan-amalan hati. Wa ma'rifatihim bi adwiyatiha. Dan ini paling menunjukkan tentang pengetahuan para sahabat terhadap obat-obat hati. Adwiyah.
wa adwaiha dan penyakit-penyakitnya. Para sahabat adalah dokter. Mereka tahu apa penyakit dan apa obatnya karena mereka adalah murid Rasulullah. Dan mereka ditansis oleh Allah Ta'ala bahwasanya pemahaman mereka lah yang terbaik. Wa annahum hum atibbaul qulub. Rasul dan para sahabat itulah dokter bagi hati-hati umat manusia. Dunal munharifin, bukan orang-orang yang menyeleweng agamanya, antariqatihim, menyeleweng dari jalan para sahabat, menyeleweng dari jalan salaf. Alladzina dawau amradal qulub bi a'zami adwaiha. Yang mana kebanyakan orang yang menyimpang itu, mereka mengobati penyakit-penyakit hati justru dengan penyakit yang paling besar. Menyangka ini adalah obat, ternyata apa? Ini menimbulkan penyakit yang lebih besar lagi. Fakanu kal mudawi minas sukmi bisummil qatil. Mereka seperti orang yang mengobati dari racun, boleh sukem, boleh sakam, tapi mengobatinya apa? Minas sukem, yaitu penyakit, bisummil qatil, dengan racun yang mematikan. Berarti apa? Orang tambah apa? Binasa kalau seperti ini. Wa hakadza wallah. Dan seperti itulah demi Allah. Fa'alu bikatsirin minal adwiyah. Mereka berbuat pada kebanyakan dari obat-obatan. Mungkin obat itu ada, tapi apa? Orang yang berpaling dari jalan sahabat, mereka tidak pandai untuk meracik dan meramu obat-obatan tadi. Allati radkabuha au bi aktsariha. Yang mereka susun sendiri. Obat ini campur ini campur ini. Apa kebanyakannya mereka perbuat seperti itu. Tidak ikut apa itu ramuan dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat istilahnya. Fattafaqa qillatul atibba'i wa kasratul marda, sehingga bertepatanlah ittafaqa antara sedikitnya dokter, makin lama apa ulama itu semakin sedikit, dan banyaknya orang yang sakit, dokternya kewalahan karena yang sakit makin banyak. Wa hususu amradin musminah, dan terjadinya penyakit-penyakit menahun. Musminah bukan penyakit sebentar, tapi apa bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Lam takunu fis salaf, yang tidak terjadi di zaman salaf. Wal udulu anid dawa'in nafi', dan berpalingnya orang-orang dari obat yang bermanfaat. Obat yang bermanfaat dianggap apa? Dianggap itu sudah kuno, sudah zaman unta, enggak bermanfaat lagi untuk kita dan seterusnya. Alladzi rakkabaha syari', yang disusun, yang diramu, yang diracik oleh sang pembuat syariat. Wa mailul marid ila ma yuqawwi madatal marad. Ditambah lagi bertepatan dengan kecondongan orang yang sakit kepada sesuatu yang justru menguatkan bahan penyakitnya. Orang lebih condong pada apa? Obat yang manis. Padahal apa? Obat yang pahit itu boleh jadi lebih bermanfaat. Ini sekedar mudahnya saja. Baik. Berapa banyak orang yang berpaling dari Al-Quran tapi memilih apa? Memilih bacaan setan, yaitu lagu-lagu. Ini bukan menambah sehat, tetapi apa? Menambah sakit sebenarnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini fastaddal bala, maka bencana pun menjadi semakin besar. Wa tafaqamal amr, dan urusan menjadi semakin bertumpuk-tumpuk, semakin susah diurusi. Wamtala'atid duru wa turuqatu wal aswaqu minal marda. Akhirnya rumah-rumah, juga jalan-jalan serta pasar-pasar penuh dengan orang sakit. Baik, penuh dengan gelandangan-gelandangan yang penyakit, membawa penyakit lagi. Wa qama kullu jahulin yutabbibun nas, dan bangkitlah orang-orang yang sangat bodoh untuk mengobati manusia. Sudah tambah celaka. Seperti apa yang diceritakan teman anak dari Aljazair dulu. Waktunya masih cukup enggak? Enggak apa, kita tambah sedikit. Baik, ketika dia berangkat ke Yaman untuk apa? Untuk belajar ke Damas. Ingin apa? Ingin belajar ke Darul Hadis. Ternyata apa? Ujiannya banyak. Dia rencananya berangkatnya langsung ke Yaman, tapi apa? Pesawat terbangnya itu dulu pergi ke Mesir dulu. Ya sudah, dia sabar aja, transit di Mesir jauh. Habis dari Mesir berangkat ke Yaman. Begitu sampai di bandara, gembira dia sudah sampai Yaman. Tahu-tahu diberitahu apa itu? Tas-tas dia tertinggal di Mesir. Wah, bingung lagi. Sudah harus apa? Diurus ini itu sekian lama, akhirnya alhamdulillah dia dapat apa? Dapat tasnya itu. Tapi gantian giginya sakit. Sakit, cekot-cekot. Cekot-cekot apa? Cekot-cekot ya? Ya, berdenyut-denyut. Nyut-nyutan. Baik. Kemudian apa? Ketika dia sudah nggak tahan lagi, akhirnya dia pergi ke dokter. Dia nggak tahu ini mana dokter apa itu gigi yang baik.
Tapi dia lihat ternyata di sepanjang jalan di Son'a, di ibu kota Yaman, banyak apa itu? Klinik-klinik dokter gigi. Oh, berarti mudah. Segalanya dipermudah. Ya sudah, dia masuk ke situ, dokternya bilang, oh ini harus di ronsen dulu. Dia mengatakan, oh ini mudah, ini sudah goyang, tinggal apa? Cabut saja, saya ikhlas. Oh enggak, ini harus di itu dulu, di ronsen. Akhirnya apa? Dapat rekaman untuk ronsen, pergi ke sana. Bayar lagi banyak ke ronsen. Nah, kemudian apa? Setelah di ronsen dikembalikan ke dokter. Dokter bilang, oh ini memang harus nggak boleh dipotong semua, ini harus dipotong bagian sini dulu. Ya sudahlah, terpaksa dipotong gitu. Nah, setelah dipotong dikasih obat, setelah itu dia merasa nggak sembuh-sembuh, bahkan semakin sakit. Akhirnya apa? Ini dokternya bodoh ini. Akhirnya dia datang ke klinik yang kedua. Ini ada di sampingnya ada klinik. Dokternya bilang, memang dokter pertama bodoh. Tapi apa? Itu harus ronsen lagi. Bingung dia, kenapa lah harus ronsen lagi? Padahal yang kemarin masih itu gigi saya, tinggal dilihat. Ya, Anda harus ronsen. Nah, setelah itu dia ronsen lagi, lalu bayar lagi. Kemudian datang ke dokter itu, oh ini nggak bisa dipotong. Ini harus begini, harus menunggu sekian lama, diobati dulu. Kalau langsung dicabut nanti apa? Syarafnya akan terkait dengan mata. Memang betul, tapi apa? Tapi dia terlalu menakut-nakuti. Padahal dia bilang ini tinggal sedikit, tinggal cabut aja lah dok. Enggak, ini bahaya. Anda harus beli obat ini. Akhirnya beli obat banyak-banyak. Setelah itu apa? Dia jumpa temannya yang lain. Itu dua dokter itu semuanya bodoh. Kamu nggak boleh ke situ. Masalah lagi. Akhirnya dia marah-marah dan nggak ada duit. Sudah kita langsung ke Damat saja. Begitu berangkat dengan perjalanan kurang lebih 6 jam. Begitu sampai di Damat dia gembira. Begitu dia gembira, tahu-tahu giginya yang sudah tinggal setengah itu lepas sendiri. Ya ternyata nggak perlu dokter saya. Dan memang teman-teman bilang banyak orang yang praktek jadi dokter ternyata dia nggak layak jadi dokter. Walaupun apa punya sijil, punya apa itu namanya, punya ijazah. Ini sekedar gambaran sedikit. Di dunia saja seperti itu, apalagi masalah akhirat. Banyak orang berpraktek jadi juru agama ternyata dia belum pandai. Baik, intahal intiqa'u wa ta'liq bi taufiqillahi wahdah. Selesai ringkasan dari kitab Imam Al-Ajuri ini dan juga catatan kakinya dengan taufik Allah Ta'ala semata. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini tadi ada permintaan hadis Isa.